Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, hari ini kita akan mencoba untuk melakukan perawatan rutin, yaitu adalah servis motor Beat FI keluaran terbaru ya, yang kilometernya masih 1385, itu belum mencapai 2000 km. Nah, di sini kita akan menservis atau melakukan perawatan seperti apa ya teman-teman. Untuk perawatan mungkin bisa dikatakan ini adalah perawatan pertama ya, servis pertama untuk motor Honda Beat tahun 2023. Dan di sini saya akan menginformasikan apa-apa saja yang disentuh atau apa-apa saja yang dikerjakan dalam hal melakukan penservisan motor untuk Honda Beat ya. Yang pertama mungkin kita akan membersihkan di bagian filter udara, dan juga kita akan mengganti oli mesin ya, pengecekan dan penyetelan kerenggangan klep, dan pengecekan di bagian CVT-nya. Oke teman-teman, langsung saja kita pada pengerjaannya. Oke teman-teman, di sini pertama kita membuka di bagian filter udaranya dulu ya. Dan untuk motor pertama diservis di bawah 2000 km ya, seperti ini kondisinya ya. Filter udaranya masih tergolong bersih ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membuka di bagian tutup head silindernya ya, dengan tujuan kita akan menyetel klep, memeriksa kerenggangan setelan klep ya. Harus diingat bahwa untuk motor injeksi, ukuran setelan klep itu sangat mempengaruhi performa kendaraan Anda. Walaupun motor baru, tetap ya kita harus mengeceknya. Karena untuk pengecekan klep ini dari pabrikan sekali ya, dan di dealer biasanya hanya untuk dihidupkan ya, yang penting motor hidup dengan normal, maka tidak ada pengecekan klep ulang ya. Makanya di sini saya berinisiatif, walaupun motor baru, kita berikan setelan klep yang sesuai dengan standarnya ya. Nah, di sini kita akan memberikan celah kerenggangan klep, yaitu adalah 0,14 untuk in dan X nya ya. Yang terlebih dahulu kita topkan dengan menggeser dari bagian selahan ya, dan kita melihat tanda topnya di bagian rantai ketengnya. Setelah kita yakin bahwa sudah top, yaitu adalah posisi piston di TMA, berarti klep pelatuk ini tidak bekerja ya. Dengan menggoyang-goyangkan pelatuknya, kita tahu bahwa pelatuk ini tidak bekerja. Lalu kita akan menyetelnya ya dengan menggunakan puller 0,5 dan 0,10 ya. Itu berarti 0,15 ya. Jadi di sini kita berikan puller 0,15 dengan seret ya. Seperti biasa kita bisa memasukkan di pada celahnya ya, antara pelatuk klep, baut pelatuk klep dengan batang klep ya, ujung batang klep. Sekali lagi saya informasikan bahwa untuk motor-motor standar ya, setelan klep ini sangat berpengaruh ya terhadap performa mesin, keiritan bahan bakar, dan performa mesin, keiritan bahan bakar, dan hidupnya mesin ya. Jika ukurannya tidak standar ya, atau di luar dari standar sesuai dengan setelan pabrik, maka bisa dipastikan performanya juga akan berbeda ya, bisa menurun ya. Makanya untuk motor-motor injeksi, daripada kita membuka di bagian throttle body yang sedikit memakan waktu, dan
memang jika kelihatannya di bagian throttle bodinya tidak terlalu kotor ya. Dan di sini saya tidak membuka bagian throttle bodinya karena memang kondisinya motor baru ya. Motor baru dan terlihat dari filter udaranya saja masih bersih, jadi kemungkinan throttle bodinya itu tidak terlalu kotor ya. Yang penting itu adalah penyetelan klep dan pemeriksaan di bagian CVT ya, dan pergantian oli. Penyetelan klep itu wajib dicek ya setiap servis. Untuk motor-motor sekarang terlebih motor-motor sekarang kan menggunakan pelatuk roller rocker arm ya, yang mana pelatuk roller rocker arm ini lebih sensitif ya terhadap ketukan, terhadap suara kasar. Jika dibiarkan kondisi pelatuk klep atau setelan klep kendor, maka lama-kelamaan itu akan merusak di bagian pelatuk rollernya ya, pelatuk roller dan loken asnya. Dan hati-hati ya untuk pergantian oli. Pergantian oli harus dijaga setiap 1500 sampai 2000 km. Hindari penggunaan oli-oli yang murah atau yang mencurigakan ya. Nah, di sini kebetulan untuk baut 9 ya. Baut mur 9-nya itu kuncinya tidak pas ya, atau sedikit selek, jadi kita menggunakan kunci sok. Berikan setelan klep in dan X itu adalah 0,14 ya, sama. Hanya saja untuk bagian X itu kita berikan sedikit lebih longgar ya teman-teman. Dan untuk cara-cara penyetelan klep saya sudah sering membuatkan videonya ya. Di video-video sebelumnya saya juga sering membelikan dan menjelaskan bagaimana cara penyetelan baut setelan klep ya. Di sini kita menggunakan kunci L tapet dengan kombinasi daripada ring kunci ring 9 ya. Untuk motor Honda rata-rata kunci ring 9. Dan jika sudah dirasa cukup, maka kita akan mencabutnya ya. Ingat ya teman-teman, ini harus benar-benar kencang ya, baut murnya ya, mur 9 ya, itu harus benar-benar kencang agar posisi setelan klep itu tidak gampang berubah ya. Oke, setelah dirasa cukup pas, kita akan memasang tutupnya ya. Oke teman-teman, setelah itu kita tutup di bagian baut olinya ya, baut pembuangan olinya kita tutup dengan menggunakan kunci 12 ya. Dan di sini juga kita bisa membuka untuk bagian saringan olinya ya, dengan baut 8 T8 bagian 2 baut di bagian T8 nya ya, ada saringannya. Dan di sini kita memasukkan olinya ya. Oli di sini kita menggunakan Federal Matic ya, minimal Federal Matic, dan kalau bisa menggunakan dari pabrikan Honda ya, AHM MPX2 yang asli ya, jangan sampai yang KW ya, karena memang untuk oli itu sangat banyak sekali KW-nya ya, teman-teman. Sangat banyak tiruannya dan sangat banyak oli palsu, terutama yang dipalsukan itu biasanya oli-oli pabrikan ya, seperti Yamaha, AHM, MPX ya. Itu banyak sekali pemalsuan ya teman-teman, hati-hati untuk pembeliannya ya. Kemudian kita dilanjutkan untuk memeriksa di bagian CVT-nya ya. Biasanya CVT-nya itu ya minimal kita mengecek dan membersihkan, menyemprot dengan menggunakan udara bertekanan tinggi agar debu yang ada pada dalam bak CVT itu hilang ya. Karena namanya CVT itu harus bebas dari 3 unsur, yaitu adalah debu, air, dan oli.
untuk menjamin performa mesin tetap stabil. Oke teman-teman, setelah kita menyemprot di bagian bak CVT-nya ya, di bagian terutama untuk bagian mangkok ganda ya, mangkok kopling ganda itu kita semprot ya menggunakan udara ya. Nah di situ ada letaknya, bisa menyebabkan performa CVT itu tidak maksimal ya. Dan kita lap-lap saja, karena memang jika dibuka juga karena motor tergolong baru ya, jadi tidak ada kerusakan ya. Ya bayangkan saja jarak tempuhnya saja masih 1300-an ya, belum nyampe 2000 atau lebih tinggi ya. Jadi dipastikan jika kita ngebuka juga kondisi roller atau stempet atau kampas kopling juga masih tergolong bagus ya. Di sini juga kita hanya membersihkan sedikit ya kotoran yang ada pada filter udara. Oke teman-teman, inilah performa CVT standar ya, yang mana posisi ini adalah posisi terbaik daripada pergerakan panbel terhadap mangkok puli depan dan belakangnya ya. Jadi semakin digeber itu akan perbandingannya itu semakin mengecil ya teman-teman. Dan untuk bagian puli depan itu, si panbel itu bisa mencapai ke titik terluar daripada bibir mangkoknya ya, bibir pulinya ya. Sedangkan di yang belakang itu bisa mencapai titik terkecil ya ketika digeber, ketika digaspol. Oke, kita akan merakitnya kembali seperti apa ya. Dan mungkin ini saja yang bisa saya informasikan untuk perawatan sepeda motor, perawatan ringan sepeda motor baru ya teman-teman, untuk motor Honda Beat New ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya, bukan berarti saya menggurui atau merasa lebih pintar, tetapi di sini saya hanya meng-share bagaimana cara saya untuk menangani sebuah sepeda motor ya, melakukan perawatan dan penservisan. Jangan lupa support dan dukungannya untuk channel saya ini. Semoga channel ini selalu memberikan manfaat dan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.